Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Habib Kiai Haji Muharrir AM selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, dan tak lupa rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Kendal yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, inayah serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul atau bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita junjungan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang hadis akhlak untuk memenuhi tugas mata kuliah Hadis Tarbawi. Langsung saja kita menuju ke pembahasan, yaitu tentang hadis akhlak. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu melihat orang yang lebih atau di atasnya dalam hal harta dan penciptaan, maka lihatlah orang yang berada di bawah. Lafaz Bukhari. Adapun lafaz dari Muslim, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan lihat orang yang ada di atas kamu. Itulah yang layak bagi kalian untuk tidak menyangkal nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan hadis tersebut dapat disimpulkan adalah, yang pertama, banyak nikmat Allah yang telah kita sia-siakan. Dan yang kedua adalah alangkah maha pemurahnya Allah berjalan dengan kedua kaki, melihat dengan kedua mata, dan bernafas merupakan nikmat yang harus kita syukuri atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menciptakan manusia dan menyempurnakan penglihatan, pendengaran, dan mata hati untuk menjaga kualitas syukur kita atas semua pemberiannya, sebagai firman-Nya yang artinya kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh atau ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan yang hati, tapi kamu sedikit sekali bersyukur. Surat Asy-Sajdah ayat 9. Yang selanjutnya adalah, andai saja ada kerusakan sedikit di bagian otak kita, jaringan saraf terputus, dan aliran darah terhenti saat saja, apa yang terjadi dalam tubuh kita, subhanallah, begitu indah seluruh ciptaannya dalam diri kita ini, sehingga mata rafi khalqi rahmani min tafawud, tidak akan ditemukan dalam ciptaan Allah kecacatan. Semuanya telah tercipta secara sempurna, lalu nikmat mana lagi yang masih kita dustakan? Fabi ayyi ala ma tukadzibun. Kemampuan mensyukuri nikmat Allah adalah salah satu wujud nyata dari manisnya iman. Yang selanjutnya adalah alam raya dan segala hal yang di dalamnya adalah tanda-tanda kekuasaan dari fasilitas Allah guna memanjakan makhluknya yang bernama manusia. Jadi Allah telah menciptakan bumi dengan seisinya, ada langit, bumi, matahari. Itu adalah fasilitas yang diberikan Allah untuk memanjakan makhluknya yang bernama manusia. Batangan bumi yang subur dan perut bumi yang mengandung banyak karunia ilahi. Salah satu hadis tersebut dapat dijelaskan bahwa tidak
kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin, dan di antara manusia apa yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Surat Al-Luqman ayat 31 juz 20. Intisari dari hadis tersebut adalah untuk melihat orang yang kondisinya lebih bawah dari kita, adalah membuktikan bahwa untuk menumbuhkan sifat syukur adalah dengan melihat dan memperhatikan orang-orang yang posisinya berada di bawah kita. Nikmat-nikmat yang ada pada diri kita saat ini adalah nikmat yang sangat amat besar, seperti nikmat sehat, nikmat hidup. Namun nikmat-nikmat tersebut masih kita pandang sebagai nikmat yang kecil. Bersyukurkah kita saat ini kita kehilangan pekerjaan, kesulitan bertahan hidup, dan bekerja dalam penuh ketidakpastian masa depan dan jaminan penghasilan yang memadai. Sedangkan kita masih bisa bertahan seperti apa yang kita alami kini, kita masih dikaruniai nikmat sehat dan taat ibadah. Yang selanjutnya adalah hadis tentang agama sebagai nasihat. Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ad-din adalah nasihat." Kami berkata, "Untuk siapa?" Rasul menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, untuk pemimpin Islam dan umatnya." Penjelasan hadis tersebut yang pertama adalah nasihat memiliki peran penting dalam kehidupan umat manusia, sebagaimana menurut Muhyiddin bin Al-Arabi bahwa tidak ada kesempurnaan akhlak yang lebih teliti, jeli, agung, dan melebihi nasihat apapun. Adapun yang dimaksud berdasarkan hadis di atas bahwa yang pertama, nasihat kepada Allah berarti ikhlas kepada Allah, berjihad terhadap orang-orang yang mengingkarinya. Yang kedua, nasihat kepada Rasulullah SAW adalah dengan cara mengimani Rasulullah SAW dan segala yang datang darinya, mencintai orang dan mencintainya, membenci dan memerangi orang yang membenci dan memeranginya, mencontoh akhlaknya, mengikuti adabnya, dan mencintai keluarganya dan sahabatnya. Nasihat kepada pemimpin umat Islam dengan cara yaitu membantunya dalam kebenaran dan mentaatinya, mendoakan untuk kebaikan pemimpin-pemimpin umat Islam yang ada di dunia. Cara kita memberi nasihat yaitu harus diutamakan adalah memberi nasihat kepada yang memintanya. Rasulullah SAW telah bersabda, "Jika salah satu seorang saudaramu minta nasihat, maka berilah nasihat dan mudahkanlah dalam memberi." Hadis riwayat Bukhari. Dengan adab yang baik, yaitu dengan cara menyampaikan dengan penuh kelembutan dan kecintaan kepada seorang yang membutuhkan. Jika sesuatu yang disampaikan terkait dengan aib dirinya, maka penyampaian harus secara rahasia atau tidak boleh diumbar-umbar ke sesemuanya. Telah diceritakan di masa kekuasaan Bani Abbasiyah, ada seorang laki yang memberi nasihat kepada Al-Ma'mun. Kemudian ia masuk istana dan memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, tetapi dengan cara yang kasar. Maka berkata Al-Ma'mun, "Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah telah mengutus orang yang lebih baik darimu kepada orang yang lebih jelek dariku. Allah mengutus Musa dan Harun alaihissalam kepada Fir'aun, dan Allah berfirman, artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut."
surat At-Toha ayat 44. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang pengertian kedua hadis tersebut, yaitu hadis tentang agama sebagai nasihat dan perintah melihat ke bawah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.